续的妖怪。他们都是无恶不作的坏。怪很厉害吗？ Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang nenek-nenek yang bernama Gouji yang sedang bercerita kepada beberapa orang anak. 花氏部落侍奉的神明 祈求 的处境也岌岌可危。 Di mana Gouji sedang menceritakan tentang sebuah tempat yang bernama Jalur Siluman. Di mana Jalur Siluman adalah sebuah tempat yang sangat mengerikan yang dihuni oleh iblis hantu dan juga monster. 上盘踞着数不清的人和暗魂两代，最凶险混乱之地。 Yang saking mengerikannya tempat ini, bahkan Dewa Langit pun tidak bisa memasuki tempat tersebut. Dan para siluman yang tinggal di Jalur Siluman itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu para siluman yang berjiwa terang serta para siluman yang berjiwa gelap, di mana kedua kelompok tersebut memiliki wilayah kekuasaan mereka masing-masing, dan mereka tidak pernah berhenti berselisih. 占据不同的妖怪分为这个无畏求生。 Dan bagi para manusia yang kebetulan hidup di tempat tersebut, mereka hanya bisa mendukung siluman yang berjiwa terang untuk bisa mendapatkan perlindungan. Tapi sayangnya, kekuatan dari para siluman yang berjiwa gelap itu jauh lebih kuat daripada siluman yang berjiwa terang. Lalu, Gouji pun menjelaskan bahwa satu-satunya makhluk yang bisa menandingi kehebatan dari para siluman yang berjiwa gelap itu hanyalah seekor kera yang bernama Sun Wukong, di mana Gouji dulunya adalah pelayan dari Sun Wukong. Tapi sayangnya, saat ini Sun Wukong telah meninggal dunia. Tapi dahulu kala, ketika Sun Wukong meninggal 60 tahun yang lalu, ada seorang dewa yang memberitahu Gouji bahwa Sun Wukong akan kembali bereinkarnasi suatu saat nanti. Namun di tengah-tengah cerita Gouji, tiba-tiba kampung halaman mereka diserang oleh sekelompok orang. Di saat orang yang bernama Qin Bao ini berhasil menangkap dan menyandra Gouji beserta seluruh warga yang ada di kampungnya, di saat para anak-anak mulai ketakutan dan berdoa agar akan ada seorang dewa yang menyelamatkan mereka, tiba-tiba ya, terjadilah sebuah hujan meteor. Melihat itu, Gouji pun mendapatkan sebuah firasat baik, karena sepertinya hujan meteor ini adalah sebuah pertanda bahwa Sun Wukong akan dilahirkan kembali. Oleh karena itu, Gouji pun secara diam-diam kabur dari tempat ini untuk menuju tempat terjatuhnya meteor tersebut. Tidak hanya Gouji, tapi dewa jahat yang bernama Dewa Alis Kuning pun juga mempunyai firasat yang sama, bahwa hujan meteor ini merupakan pertanda bahwa musuh lamanya yaitu Sun Wukong akan dilahirkan kembali. Di mana ternyata firasat Gouji serta Dewa Alis Kuning adalah benar, karena hujan meteor tersebut memang adalah pertanda kalau Sun Wukong akan dilahirkan kembali dari batu meteor yang terjatuh tersebut. Yang sesaat setelah Sun Wukong dilahirkan kembali, Gouji pun datang menghampiri Sun Wukong. Awalnya, Wukong tidak mengenali Gouji, tapi tiba-tiba ada sebuah cahaya yang menuju ke arah Gouji dan kembali merubah Gouji yang kini sudah tua menjadi muda kembali. Sehingga dengan itu, Wukong pun akhirnya mengenali Gouji, orang yang dulu selalu melayaninya.
Oleh karena itu, di sini Gouji pun segera mengajak Sun Wukong untuk pergi ke markas klan kera berbulu putih untuk membantu mereka. Karena saat ini, klan kera berbulu putih sedang diserang oleh klan kera berbulu hitam. Sementara itu, di markas klan kera berbulu putih, klan kera berbulu hitam pun sudah berdatangan untuk melakukan penyerangan. Oleh karena itu, terjadilah pertarungan antara klan kera berbulu putih melawan klan kera berbulu hitam. Awalnya, klan kera berbulu putih berhasil mendominasi pertarungan berkat kehebatan raja mereka. Namun ketika raja kera berbulu putih akan mengakhiri pertarungan ini, tiba-tiba datanglah kera ekor merah yang langsung menjatuhkan raja kera berbulu putih, di mana kehebatan kera ekor merah ini berada jauh di atas kera-kera yang lainnya, sehingga meskipun raja kera berbulu putih kembali bangkit dan kembali mencoba melawan kera ekor merah, hasilnya tetap sama. Raja kera berbulu putih tetap tidak bisa menandingi kera ekor merah, sehingga akhirnya dia pun bisa dikalahkan. Melihat ayahnya dihajar habis-habisan, anak si raja kera berbulu putih yang bernama Xiao Liu pun marah dan langsung maju untuk menghadapi kera ekor merah. Tapi ternyata kemampuan Xiao Liu juga masih berada jauh di bawah kera ekor merah. Sehingga layaknya ayahnya, Xiao Liu pun juga bisa dikalahkan dengan mudah oleh kera ekor merah. Namun ketika si kera ekor merah bersiap untuk memberikan serangan terakhirnya untuk menghabisi Xiao Liu, tiba-tiba ya, Wukong pun datang menyelamatkan Xiao Liu. Melihat Wukong, si kera ekor merah pun bertanya kepada Wukong tentang siapakah dirinya dan mengapa dia datang menyelamatkan Xiao Liu. Dan Wukong menjawab bahwa dia adalah calon raja baru di Gunung Feiyuan ini. Namun karena semua kera meragukan kekuatannya, Wukong pun akhirnya menunjukkan sedikit kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia memang layak menjadi raja di gunung ini. Di mana Wukong menunjukkan kekuatannya dengan melemparkan sebuah batu. Dan tiba-tiba melihat kekuatan Wukong, para kera berbulu putih pun sontak merasa sangat takjub dengan kekuatan Wukong. Sehingga mereka setuju dan mendukung Wukong untuk menjadi raja di gunung ini. Dimana ketika akhirnya Wukong mendapatkan dukungan dari rakyat kera berbulu putih untuk menjadi raja mereka, Wukong pun bersiap untuk bertarung melawan kera ekor merah. Dan tiba-tiba dan sebelum memulai pertarungan, kera ekor merah pun mencoba menakut-nakuti Wukong dengan menceritakan betapa kuatnya dirinya sehingga kini dia telah menjelma menjadi salah satu siluman yang paling ditakuti di seluruh wilayah pegunungan Feiyuan ini. Namun Wukong sama sekali tidak memperdulikan perkataan kera ekor merah. Dan tiba-tiba ya, Wukong pun langsung menyerang kera ekor merah yang sedang ngabacot menceritakan kekuatannya. Di mana hal itu membuat para kera berbulu putih dan kera berbulu hitam merasa sangat terkejut. Dan hal itu juga membuat kera ekor merah menjadi sangat marah sehingga dia pun langsung mencoba untuk menyerang Wukong. Oleh karena itu, pertarungan pun akhirnya dimulai.
Kera ekor merah pun dibuat sangat terkejut karena ternyata Wukong mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Padahal sebelumnya ekor merah sangat meremehkan Wukong hanya karena Wukong masih sangat muda. Sehingga di sini ekor merah pun akhirnya menyadari bahwa Wukong memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk bisa berkembang menjadi jauh lebih kuat lagi. Oleh karena itu, di sini ekor merah pun sudah tidak meremehkan Wukong lagi. Ekor merah yang mulai bertarung secara serius pun akhirnya bisa mementalkan Wukong hingga dia terlempar sangat jauh. Tapi meski begitu, Wukong belumlah kalah dan masih bisa kembali bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Dimana di sini, pertarungan antara Wukong dengan ekor merah pun menjadi lebih sengit lagi. Wukong dan si kera ekor merah pun akhirnya saling mengerahkan seluruh kemampuan mereka, lalu saling beradu kekuatan untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka berdua. Wukong pun akhirnya bisa mengungguli si kera ekor merah dan bisa mengalahkannya. Di mana hal itu sontak saja membuat para kera berbulu hitam merasa sangat kaget dan membuat para kera berbulu putih merasa sangat gembira. Namun ketika para kera berbulu putih mengira bahwa Wukong telah menang, ternyata ternyata si kera ekor merah belumlah kalah dan masih bisa bertahan. Dan ternyata sedari tadi si kera ekor merah belumlah mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Sehingga di sini si kera ekor merah pun berniat untuk kembali melanjutkan pertarungannya melawan Wukong dengan mengeluarkan seluruh kekuatan yang dia miliki. Tapi tiba-tiba dia dihentikan oleh Dewa Alis Kuning yang kini merasuki seekor katak. Di mana lewat katak tersebut Dewa Alis Kuning melarang ekor merah untuk melanjutkan pertarungan karena Wukong merupakan kera yang memiliki potensi yang sangat besar yang akan bisa menyembuhkan penyakit yang saat ini diderita oleh Dewa Alis Kuning jika Dewa Alis Kuning bisa memakan Wukong. Tapi sayangnya saat ini Wukong masih sangatlah muda sehingga dia belum bisa mengeluarkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga Dewa Alis Kuning pun meminta ekor merah untuk mundur dan membiarkan Wukong hidup lebih lama lagi agar Wukong bisa mengeluarkan seluruh potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya. Yang jika nanti Wukong sudah mengeluarkan kekuatan maksimalnya, maka di sanalah Dewa Alis Kuning akan menangkap dan memakan Wukong agar penyakitnya bisa sembuh. Mendengar itu, ekor merah pun akhirnya menuruti perintah Dewa Alis Kuning yang merupakan bosnya dan segera menarik mundur seluruh pasukannya. Setelah menyelesaikan pertarungan, Wukong beserta Gouji dan para kera ekor putih pun pergi ke perkampungan para manusia yang sebelumnya diserang oleh Qin Bao beserta seluruh klannya. Yang mana di sini, si orang ini pun mengatakan bahwa para penduduk yang ada di perkampungan ini kini telah dibawa oleh Qin Bao beserta klannya untuk dipersembahkan kepada para siluman berjiwa gelap. Mendengar itu, Wukong pun segera mengajak Xiao Liu dan semuanya untuk pergi menyelamatkan para penduduk. Namun awalnya, para kera ekor putih tidak mau karena mereka tidak berani berurusan dengan para siluman berjiwa gelap. Karena kelompok siluman berjiwa gelap memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada mereka. Mendengar itu, Wukong pun marah sehingga di sini dia pun langsung memotivasi para kera ekor putih untuk menumbuhkan motivasi serta semangat dan keberanian di dalam diri mereka agar berani melawan para siluman berjiwa gelap. Di mana dengan motivasi dari Wukong, mereka pun akhirnya mau untuk pergi bersama Wukong untuk menyelamatkan para penduduk.
Bersamaan dengan itu, para penduduk pun telah dibawa oleh Qin Bao beserta klannya ke tempat persembahan untuk dipersembahkan kepada para siluman berjiwa gelap. Dan meski pada awalnya mereka sempat melakukan perlawanan karena mereka tidak mau dijadikan persembahan, tapi perlawanan mereka hanyalah sia-sia. Dan pada akhirnya, mereka pun bisa dijadikan persembahan. 请尽情享用吧，这是我们为您准备的祭品，请保佑我族。献上同类的血。 Tapi sebelum menyantap persembahan dari Qin Bao dan klannya, di sini si kera ekor merah dan si kera lengan panjang pun melakukan sedikit perbincangan. Yang mana dari perbincangan mereka, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya meskipun saat ini mereka merupakan anak buah dari Dewa Alis Kuning, tapi sebenarnya mereka berdua tidak menyukai Dewa Alis Kuning dan sebenarnya mereka terpaksa menjadi bawahan dari Dewa Alis Kuning. Yang di tengah-tengah perbincangan mereka berdua, Wukong dan para kera berbulu putih pun akhirnya telah sampai di tempat ini untuk menyelamatkan para penduduk. Sehingga ketika para kera berbulu hitam akan segera menyantap para penduduk yang telah dijadikan persembahan tersebut, tiba-tiba... Ya, mereka pun diserang dan dihentikan oleh Wukong beserta para kera berbulu putih. Sehingga di sini terjadilah peperangan kembali antara kera berbulu putih melawan kera berbulu hitam. Yang mana peperangan tersebut membuat Qin Bao beserta klannya ketakutan sehingga akhirnya mereka pun pergi melarikan diri. Sambil melakukan peperangan, para kera berbulu putih pun juga sambil berusaha menyelamatkan para warga. Lalu, Xiao Liu pun menugaskan Gouji untuk mengevakuasi para penduduk yang telah berhasil diselamatkan. Melihat para kera berbulu hitam yang bisa diporak-porandakan oleh Wukong dan yang lainnya, kera ekor merah pun akhirnya turun tangan untuk kembali menghadapi Wukong. Sehingga di sini terjadilah rematch antara Wukong melawan si kera ekor merah. Ketika semua orang terkejut karena Wukong bisa dikalahkan, ketika ekor merah jumawa karena dia mengira bahwa dia telah menang, ternyata Wukong yang baru saja dia kalahkan hanyalah bayangan Wukong saja dan bukan Wukong yang asli. Sehingga di sini pertarungan mereka pun kembali berlanjut dan dengan jurus bayangannya, di sini Wukong pun bisa mempermainkan kera ekor merah dan bisa mendominasi pertarungan. 请你吃猴拳！吧，猴拳！猴子出逃！ Dimana karena hal itu, kera ekor merah pun menjadi sangat marah kepada Wukong. Sehingga akhirnya, di sini dia pun mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. 只会不堪一击。 Ya, kera ekor merah pun berubah menjadi kera raksasa untuk bisa mengalahkan Wukong. 这样就不好玩了，小子，要不太快。 Yang mana dengan perubahan tersebut, kera ekor merah pun bisa membalikan keadaan dan bisa mendominasi pertarungan.
现在能做的就是相信大王，根本就不是我们能。 Melihat itu, Gouji dan Xiao Liu beserta para kera berbulu putih pun merasa kasihan terhadap Wukong dan ingin sekali membantunya. Tapi sayangnya, dengan level pertarungan setinggi itu, mereka sadar kalau mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk bisa menolong Wukong. Sehingga, hal yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah percaya kepada Wukong. Dan hebatnya lagi, meski sudah dihajar habis-habisan, Wukong belumlah kalah dan masih siap untuk melanjutkan pertarungan. Dan anehnya lagi, kini dia merasakan kekuatan yang sangat luar biasa yang mengalir di dalam dirinya. Melihat Wukong yang bisa kembali bangkit, kera ekor merah pun langsung berlari untuk kembali menghajarnya. Dan inilah yang terjadi. 石猴子， Ya, Wukong pun bisa bertahan dari serangan ekor merah, bahkan bisa mementalkan ekor merah, lalu memancarkan aura siluman yang sangat kuat. Dan tiba-tiba... Wukong pun bisa berubah menjadi kera raksasa layaknya ekor merah. Melihat itu, sontak saja Gouji beserta Xiao Liu dan para kera ekor putih pun merasa sangat terkejut sekaligus kagum dengan kehebatan Wukong yang tiba-tiba saja bisa berkembang sejauh ini meskipun tanpa berlatih sama sekali. 要强了！ 为我们大王的石猴，的确是。 Begitupun dengan kera lengan panjang yang juga terpukau dengan bakat alami yang dimiliki oleh Wukong, di mana dengan bakat luar biasanya, Wukong bisa meningkatkan kekuatannya dalam sekejap, padahal dia belum berlatih sama sekali. Di mana karena hal itu, kera lengan panjang pun akhirnya menyadari tentang potensi besar dari Wukong, yang pasti akan bisa menjadi siluman super kuat suatu saat nanti. Kembali kepada Wukong dan kera ekor merah yang masih sedang bertarung. Dan pada akhirnya, Wukong pun bisa mengalahkan kera ekor merah dengan tinju mautnya. Tapi celakanya, saat ini Wukong juga telah kehabisan seluruh energinya berkat pertarungan habis-habisan yang dia lakukan melawan kera ekor merah. Padahal saat ini, masih ada satu lagi lawan yang harus Wukong lawan, yaitu kera lengan panjang yang merupakan kera yang jauh lebih kuat daripada kera ekor merah. Dan tiba-tiba... Ya, kera lengan panjang pun akhirnya turun ke dalam medan pertempuran untuk melawan Wukong yang saat ini sudah kehabisan seluruh energinya. Tapi meski begitu, alih-alih menyerah, meski dia tahu kalau dia sudah kehabisan seluruh energinya, tapi Wukong tetap bangkit kembali dan memaksakan dirinya untuk melawan kera lengan panjang. Melihat itu, kera lengan panjang pun akhirnya mengeluarkan salah satu teknik terbaiknya dan bermaksud untuk menghabisi Wukong dalam satu serangan. Kera lengan panjang pun semakin kagum kepada Wukong karena ternyata Wukong masih bisa bertahan, bahkan masih berniat untuk kembali bangkit demi bisa mengalahkannya. Sehingga di sini kera lengan panjang pun menyadari bahwa Wukong bukanlah kera biasa.
Wukong yang padahal baru saja dilahirkan kembali sebagai kera muda dan belum mendapatkan kesaktiannya kembali, tapi dia sudah bisa mengimbangi kera lengan panjang di dalam pertarungan taijutsu. Meskipun saat ini Wukong dalam keadaan tidak fit karena dia telah kehabisan seluruh energinya, dan karena kera lengan panjang tak kunjung bisa mengalahkan Wukong melalui pertarungan taijutsu, kera lengan panjang pun akhirnya mengeluarkan salah satu teknik terbaiknya yang lain untuk mengalahkan Wukong. Hebatnya lagi, Wukong ternyata masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Tapi berita buruknya, akibat serangan tadi, kini Wukong sudah tidak bisa lagi mengeluarkan energinya. Karena lewat serangan tadi, kera lengan panjang telah menotok aliran energi Wukong, sehingga kini Wukong benar-benar sudah tidak bisa lagi mengeluarkan kekuatannya. Dan setelah itu... Ya, kera lengan panjang pun kembali mengeluarkan salah satu teknik terbaiknya yang lain untuk bisa menghabisi Wukong. Setelah berhasil membuat Wukong tidak berdaya, kera lengan panjang pun mengeluarkan unek-uneknya bahwa sebenarnya dari dalam lubuk hatinya, kera lengan panjang tidak ingin menyakiti Wukong dan ingin menjadi sahabat Wukong karena mereka berdua sama-sama spesies kera. Sehingga di sini kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa sebenarnya kera lengan panjang merupakan kera yang berhati baik, tapi karena dia tidak bisa melawan titah Dewa Alis Kuning yang merupakan bosnya, selama ini secara terpaksa kera lengan panjang pun berbuat berbagai kejahatan. Apakah Wukong sudah benar-benar dikalahkan? Tunggu kelanjutannya ya guys. Tobi， 这沉重的衣服，这种熟悉的感觉。 马上你们就 Setelah Wukong berhasil dibuat tidak sadarkan diri, tiba-tiba tempat ini pun dipenuhi dengan aura hijau yang sangat pekat, di mana aura hijau tersebut disebabkan karena kedatangan Dewa Alis Kuning yang juga akhirnya datang ke tempat ini. Dan melihat Dewa Alis Kuning, kera ekor merah yang sudah kembali pulih serta lengan panjang pun langsung berlutut di hadapannya. 的猴子，从来不会让你撑60年。接下来准备好了，听候老佛爷发落。 Melihat itu, Wukong yang akhirnya kembali tersadar pun sontak merasa sangat aneh. Karena mengapa dua ekor siluman kera yang memiliki kekuatan di atas rata-rata mau-maunya menjadi budak dari Dewa Alis Kuning. Lalu, Wukong pun kembali bangkit dan kembali memaksakan dirinya untuk melawan Dewa Alis Kuning. Tapi sayangnya, karena energinya masih belum pulih, Wukong pun bisa dikalahkan dengan mudah. Dan setelah itu... 60年前，老佛爷的。不得了了，大门被吃掉了！ Ya, Dewa Alis Kuning pun memakan Wukong karena tujuan kedatangannya ke tempat ini adalah untuk memakan Wukong. Karena Wukong yang merupakan siluman kera yang memiliki bakat serta potensi yang sangat luar biasa, Wukong pun dianggap sebagai makanan yang penuh nutrisi bagi Dewa Alis Kuning. Melihat itu, Xiao Liu pun langsung mencoba untuk menyerang Dewa Alis Kuning agar Dewa Alis Kuning memuntahkan Wukong kembali. Tapi sayangnya, kekuatannya tidaklah selevel dengan Dewa Alis Kuning, sehingga Xiao Liu pun bisa dikalahkan dengan mudah. Yang ketika Xiao Liu sudah berhasil dikalahkan, Dewa Alis Kuning pun mencoba menyerap dan memakan seluruh kera yang ada di tempat ini. Namun tiba-tiba... 我不死的时候，给我吐出来！
Ya, kera ekor merah dan kera lengan panjang pun berkhianat kepada Dewa Alis Kuning dan menyerang Dewa Alis Kuning saat dia sedang lengah. Dimana karena serangan mereka berdua, Dewa Alis Kuning pun akhirnya memuntahkan Wukong kembali. 什么东西？好恶心啊！ Dimana alasan mengapa ekor merah serta lengan panjang mengkhianati Dewa Alis Kuning adalah karena memang pada dasarnya mereka sangat membenci Dewa Alis Kuning. Karena dulu Dewa Alis Kuning telah membantai dan memakan seluruh keluarga dan klan kera lengan panjang serta kera ekor merah. Tapi karena kera ekor merah serta kera lengan panjang merupakan dua siluman yang memiliki bakat yang luar biasa, Dewa Alis Kuning pun tidak menghabisi mereka dan memutuskan kalau dia akan melatih mereka berdua sehingga nantinya mereka akan bisa tumbuh menjadi kera yang hebat. Karena Dewa Alis Kuning ingin mereka menjadi anak buahnya, tapi karena kera lengan panjang menolak menjadi anak buah Dewa Alis Kuning, Dewa Alis Kuning pun akhirnya mengambil setengah dari jiwa mereka lalu memasukkan jiwa mereka ke dalam sebuah boneka. 把你的半魂。 Sehingga dengan begitu, Dewa Alis Kuning pun bisa memastikan kalau mereka berdua akan mematuhi seluruh perintahnya dan akan menjadi anak buahnya yang setia. Itulah alasan mengapa kera ekor merah serta lengan panjang bisa menjadi anak buah Dewa Alis Kuning. Dimana setelah itu, mereka berdua pun langsung bekerja sama untuk menghajar dan mengalahkan Dewa Alis Kuning sebelum Dewa Alis Kuning mengambil boneka yang berisi setengah jiwa mereka berdua. 飞跃山脉所有猿猴共同的敌人。 Kera ekor merah pun mengikat pergerakan Dewa Alis Kuning yang membuat dia tidak bisa bergerak. Lalu, kera lengan panjang pun berubah menjadi kera raksasa dan langsung menyerang Dewa Alis Kuning dengan seluruh kekuatannya. Yang dengan combo serangan mereka berdua, Dewa Alis Kuning pun akhirnya bisa dikalahkan. Namun ketika mereka sedang merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba kera lengan panjang merasakan sebuah keanehan, di mana lengan panjang merasa bahwa yang baru saja mereka kalahkan bukanlah tubuh asli dari Dewa Alis Kuning. Sehingga ketika kera ekor merah sedang berbahagia karena dia mengira bahwa Dewa Alis Kuning sudah berhasil dihabisi, tiba-tiba 托比，那老妖怪终于死了。 satu tangan kera ekor merah pun tiba-tiba saja terputus yang membuat dia merasa sangat terkejut dan berteriak kesakitan. Tapi sebelum kita mengetahui alasan mengapa tangan ekor merah terputus, episode kali ini pun sudah berakhir. Tunggu kelanjutannya ya guys. 我时常会想起过去，志高，我就杀了他。 Tapi sebelum kita mengetahui kenapa lengan kera ekor merah bisa terputus, kita akan terlebih dahulu dibawa ke dalam flashback masa lalu kera ekor merah serta kera lengan panjang. 童碧，你在说什么鬼话？瞧不起我吗？志高。 Yang karena Dewa Alis Kuning telah membantai dan memakan keluarga serta klan mereka berdua pun berencana untuk membalas dendam dengan menghabisi Dewa Alis Kuning suatu saat nanti. Dan scene pun kembali berpindah ke masa kini, yang mana ternyata alasan mengapa lengan kera ekor merah bisa terputus adalah karena Dewa Alis Kuning yang ternyata masih hidup memutuskan tangan boneka yang berisi setengah jiwa ekor merah. 这是我亲手培养的爱劲，会反咬一口。
Tak cukup sampai di situ, Dewa Alis Kuning pun juga memutuskan satu lagi lengan kera ekor merah lewat boneka yang berisi setengah jiwa ekor merah. Tidak hanya ekor merah, tapi Dewa Alis Kuning pun juga menyiksa lengan panjang lewat boneka yang berisi setengah jiwa lengan panjang. Di mana Dewa Alis Kuning menyiksa kera lengan panjang dengan sangat sadis, bahkan sampai meremek-remek boneka tersebut yang membuat kera lengan panjang tergulai lemas tak berdaya. Melihat itu, seluruh kera pun merasa sangat bersedih, dan kera ekor merah yang masih terluka, dia pun berusaha kembali bangkit untuk menyelamatkan kera lengan panjang. Namun dengan kondisinya yang seperti itu, kera ekor merah pun tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti dan bisa dikalahkan dengan mudah oleh Dewa Alis Kuning. Dan di tengah-tengah ketidakberdayaan kera ekor merah serta kera lengan panjang, tiba-tiba ya, Wukong pun ikut nimbrung ke dalam pertempuran dan menolong mereka berdua. Karena sebagai seekor kera, Wukong tentunya tidak tega menyaksikan penderitaan ekor merah serta kera lengan panjang. Sehingga Wukong berniat untuk melawan Dewa Alis Kuning demi menyelamatkan kera ekor merah serta kera lengan panjang. Melihat Wukong yang juga ingin melawannya, Dewa Alis Kuning pun akhirnya menunjukkan wujud aslinya untuk melawan Wukong. Melihat itu, Wukong pun berusaha membangkitkan kembali kekuatannya untuk bisa melawan Dewa Alis Kuning. Tapi karena totokan dari kera lengan panjang sebelumnya, Wukong tak kunjung bisa mengeluarkan kekuatannya, sehingga akhirnya dia pun bisa dihajar habis-habisan oleh Dewa Alis Kuning. Melihat Wukong yang tak bisa melawan Dewa Alis Kuning, Xiao Liu pun mengingat kejadian sebelum mereka datang ke tempat ini, di mana sebelumnya Wukong pernah mengatakan bahwa Wukong merasa kalau kekuatannya selalu bertambah berkali-kali lipat di saat para kera berteriak menyemangatinya. Mengingat hal itu, Xiao Liu pun mengajak seluruh kera untuk menyemangati Wukong agar Wukong bisa mendapatkan tambahan kekuatan. Para kera pun terus berteriak memberikan semangat untuk Wukong. Begitupun dengan kera ekor merah yang juga menyemangati Wukong agar Wukong bisa bertahan dan bisa mengalahkan Dewa Alis Kuning. Dimana dengan teriakan semangat dari rekan-rekannya tersebut, Wukong pun akhirnya bisa membangkitkan kekuatannya kembali. Sehingga ya, dengan kembali bangkitnya kekuatannya, Wukong pun bisa kembali berubah menjadi kera raksasa dan bisa menghajar Dewa Alis Kuning.就是，急死了，看起来好恶心啊！
Tapi sebelum mengetahui bagaimana kelanjutan pertarungan mereka, kita akan terlebih dahulu dibawa ke dalam flashback Dewa Alis Kuning, di mana ternyata dulunya Dewa Alis Kuning adalah seekor siluman katak yang sangat menjijikan. Tapi karena tekadnya yang sangat kuat untuk menjadi seorang dewa, Dewa Alis Kuning pun akhirnya berhasil sampai di kayangan, lalu dia pun memakan seorang peri kayangan agar dia bisa menjadi seorang dewa. 这些所谓我要去告诉其他人。本来只是个卑微的蟾蜍。 Tapi karena hanya dengan memakan satu orang peri itu tidak cukup untuk membuat Dewa Alis Kuning menjadi seorang dewa, Dewa Alis Kuning pun pergi dan memakan beberapa orang peri lagi yang membuat dirinya akhirnya hampir bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang dewa. 小鱼， Dan scene pun kembali berpindah ke masa kini, di mana ternyata serangan habis-habisan yang dilancarkan oleh Wukong itu tidak cukup untuk bisa menumbangkan Dewa Alis Kuning. Bahkan Dewa Alis Kuning sama sekali tidak terluka sedikit pun, meskipun Wukong telah menyerangnya habis-habisan. Dan tiba-tiba ya, Dewa Alis Kuning pun bisa menjatuhkan Wukong hanya dengan satu serangan saja. Dan ketika Wukong kembali bangkit untuk kembali menyerang Dewa Alis Kuning, serangan Wukong hanya sia-sia saja. Karena ternyata Wukong sama sekali tidak bisa menyentuh Dewa Alis Kuning akibat gerakan Dewa Alis Kuning yang sangatlah begitu cepat. Bahkan ketika Wukong berhasil memukul Dewa Alis Kuning dengan sekuat tenaganya, pukulan Wukong sama sekali tidak berasa bagi Dewa Alis Kuning. Dimana setelah itu, Dewa Alis Kuning pun mengeluarkan salah satu teknik terbaiknya untuk bisa menjatuhkan Wukong. Tapi karena Wukong masih bisa bertahan dan masih berniat untuk melanjutkan pertarungan demi bisa mengalahkan Dewa Alis Kuning, Dewa Alis Kuning pun akhirnya kembali mengeluarkan salah satu pukulan terbaiknya untuk bisa menumbangkan Wukong. Dan setelah nanti dia bisa mengalahkan Wukong, Dewa Alis Kuning berniat untuk memakan Wukong agar dia bisa menyempurnakan tubuhnya dan menjadi seorang dewa. Karena serangan tersebut, Wukong pun akhirnya kembali ke wujud semulanya dan kini dia sudah benar-benar terkapar tak sadarkan diri dan sudah benar-benar tidak kuat untuk kembali melanjutkan pertarungan. Namun tiba-tiba ya, Xiao Liu pun kembali berteriak untuk memberikan semangat kepada Wukong, di mana teriakan Xiao Liu diikuti oleh Gouji beserta seluruh rakyat Kera. 石猴大王一定可以打赢这场。大王，石猴大王，石猴大王，石猴大王，我们一起为石猴大王助威。 Bahkan, kera berbulu hitam pun kini juga ikut bersatu dan membantu kera berbulu putih untuk menyemangati Wukong. Begitupun dengan kera ekor merah serta kera lengan panjang yang sangat berharap Wukong akan bisa kembali bangkit dan bisa mengalahkan Dewa Alis Kuning. 石猴大王，石猴大王，好惨，是我们猿猴们的猴子，大家就靠你了。 Dimana karena teriakan-teriakan tersebut, Wukong pun akhirnya kembali tersadar dari pingsannya, lalu dia pun segera bersiap untuk kembali melanjutkan pertarungan.
Dan tiba-tiba Dewa Alis Kuning pun kembali menyerang Wukong. Tapi kali ini Wukong bisa menahan pukulan Dewa Alis Kuning lalu kembali mengaktifkan kekuatannya. Dan setelah itu ya, Wukong pun berhasil mementahkan pukulan Dewa Alis Kuning, lalu dia pun berubah menjadi sosok baru yang jauh lebih kuat dan jauh lebih lincah. Dimana dengan sosok barunya ini, Wukong pun bisa mengungguli kecepatan Dewa Alis Kuning dan bisa mengungguli kekuatan dari Dewa Alis Kuning.这些花都是我们新培植出来的。此，我便感到浑身不自，因为照顾不当，好几去那个地方，没有你的同意怎么行啊？ Sebelum kita mengetahui kelanjutan pertarungan Wukong melawan Dewa Alis Kuning, kita akan terlebih dahulu dibawa ke Kahyangan. Yang mana di sini, Buddha Rulai Muda meminta izin kepada Dewa Sahsin Muda untuk pergi ke dalam sebuah ruangan khusus. Karena Buddha Rulai ingin melihat reinkarnasi kera raksasa yang tewas 60 tahun yang lalu. Di mana kera raksasa yang dimaksud tersebut adalah Sun Wukong. 听说最近地势天他的解决方法。 最近你来的有点频繁，眼见。 Sehingga Rulai pun bisa melihat Sun Wukong yang pada saat ini sedang bertarung melawan Dewa Alis Kuning. Yang mana ternyata meskipun telah dihajar habis-habisan, Dewa Alis Kuning belumlah kalah dan masih bisa bertahan. Dewa Alis Kuning pun mengeluarkan uap katak, lalu dia pun mengeluarkan suara katak yang membuat telinga semua orang kesakitan karena mendengar suara Dewa Alis Kuning yang berisik. Yang ketika Wukong mencoba untuk menyerang Dewa Alis Kuning agar dia menghentikan suara tersebut, Dewa Alis Kuning bisa menghindar lalu balik menyerang Wukong dan mencoba untuk melahapnya. Dewa Alis Kuning pun akhirnya bisa melahap Wukong yang membuat semua orang merasa sangat terkejut karena mereka mengira bahwa Wukong yang menjadi harapan mereka telah kalah. Tapi ternyata meski sudah ditelan, Wukong belumlah menyerah. Dia terus berusaha berpegangan agar dia tidak terus jatuh ke bawah perut Dewa Alis Kuning. Dan ketika Wukong sedang kesulitan akibat tubuh Dewa Alis Kuning yang licin, tiba-tiba tiba-tiba kalung emas miliknya bereaksi dan berubah menjadi sebuah tongkat. Melihat itu, Wukong pun akhirnya menyadari bahwa benda itu bukanlah kalung, melainkan benda itu adalah senjatanya. Sehingga ya, Wukong pun menggunakan tongkat saktinya untuk melukai perut Dewa Alis Kuning yang membuat Dewa Alis Kuning kesakitan. Di mana hal itu membuat seluruh rakyat kera akhirnya menyadari bahwa Wukong belumlah kalah. Dan karena Wukong terus-menerus menyakiti perutnya dari dalam, Dewa Alis Kuning pun akhirnya memilih untuk memuntahkan Wukong kembali.
吐出来了吧？大棒，坐好。哎呦，新生头让你尝尝如意金箍棒的那根棒子，它哪里来的？威力。 Oleh karena itu, Wukong pun akhirnya bisa kembali melanjutkan pertarungannya melawan Dewa Alis Kuning. 身体头并非人打的，不打的。Wukong pun mendedikasikan kedua serangannya tersebut untuk kera ekor merah dan kera lengan panjang. Kemudian, Wukong pun kembali menyerang Dewa Alis Kuning dan mendedikasikan serangannya tersebut untuk seluruh kera yang telah dimakan oleh Dewa Alis Kuning. 果然，棒子的最大威力不能小。 Dan dari kejauhan, ada seorang siluman wanita yang sangat terpana melihat kehebatan Sun Wukong muda. Sementara itu, Dewa Alis Kuning pun ternyata belumlah kalah dan masih bisa bertahan. Dimana di sini, Dewa Alis Kuning berniat untuk mengeluarkan serangan terbaiknya untuk bisa mengalahkan Wukong. Dimana serangan ini adalah sebuah serangan yang dia kuasai berkat selama ribuan tahun lamanya. Dia selalu memangsa para siluman, Dewi Kayangan, serta selalu bermeditasi. 收到了，老妖怪竟然还有后手，再此一举。你以为我乖乖站着让你打？ Tanpa rasa takut sedikit pun, Wukong pun bersiap untuk menangkis serangan tersebut. Tapi ternyata, alih-alih mengarahkan serangan tersebut ke arah Wukong, Dewa Alis Kuning justru malah mengarahkan serangan tersebut ke arah Xiao Liu dan yang lainnya. Melihat itu, Wukong pun segera berlari ke arah mereka untuk melindungi mereka. Dengan wujud kera api raksasanya, Wukong pun bisa menghalau serangan tersebut, lalu memberikan serangan balik yang membuat Dewa Alis Kuning terpental. Dan setelah itu, 你完蛋了！什么？ ya, kali ini giliran Wukong lah yang akhirnya mengeluarkan salah satu serangan terbaiknya. 一只骨头！ Dengan serangan tersebut, Wukong pun akhirnya berhasil mengalahkan Dewa Alis Kuning. Tetapi ternyata, ya, lagi-lagi itu bukanlah tubuh asli Dewa Alis Kuning. Namun di tengah-tengah kepanikan semua orang karena ternyata yang baru saja Wukong kalahkan bukanlah tubuh asli dari Dewa Alis Kuning, tiba-tiba 我就给我出来！ 原来就长这样，这就是皇妹的真身。 ya, Wukong bisa merasakan keberadaan tubuh asli dari Dewa Alis Kuning lalu memaksanya keluar. Dimana ternyata tubuh asli Dewa Alis Kuning adalah seekor katak yang menjijikan. Dan karena kini Dewa Alis Kuning sudah tidak mempunyai kekuatan untuk bisa melawan Wukong, Dewa Alis Kuning pun memohon agar Wukong tidak menghabisinya. Karena apabila Wukong menghabisi Dewa Alis Kuning, maka tak lama setelahnya akan ada banyak Dewa Kayangan yang turun dan menyerang gunung Feiyuan ini. 天神，脏又丑陋的天，就是那些Karena Dewa Alis Kuning sudah tidak bisa mengalahkan Wukong melalui pertarungan, Dewa Alis Kuning pun akhirnya mengeluarkan salah satu trik sihirnya untuk mencuci otak Wukong agar Wukong berubah menjadi siluman berjiwa gelap.
Melihat itu, Gouji dan Xiao Liu pun berusaha menolong Wukong. Namun mereka dihentikan oleh kera ekor merah. Karena jika mereka masuk ke dalam kabut berwarna ungu tersebut, maka tubuh mereka akan terkontaminasi oleh racun. Sementara itu di dalam kabut, Dewa Alis Kuning pun sedang berusaha meracuni otak Wukong dengan mengatakan kepada Wukong bahwa jika Dewa Alis Kuning tewas, maka cepat atau lambat para dewa dari Kayangan pasti akan turun untuk menguasai Gunung Feiyuan ini. Karena para dewa Kayangan adalah orang-orang jahat. Mereka merupakan orang-orang yang sering menindas para siluman dan sudah sejak lama mereka ingin menguasai wilayah pegunungan Feiyuan ini. Tapi karena ada Dewa Alis Kuning di gunung ini, mereka pun tidak berani menyerang pegunungan ini, ungkap Dewa Alis Kuning. Dewa Alis Kuning pun berhasil menjebak Wukong ke dalam ilusi yang dibuat oleh Dewa Alis Kuning, di mana di dalam jurus ilusinya ini, Dewa Alis Kuning menggambarkan kejadian setelah nanti Wukong berhasil menghabisi Dewa Alis Kuning. Karena Dewa Alis Kuning telah tewas, maka kini para dewa Kayangan pun sudah tidak takut lagi untuk menyerang pegunungan Feiyuan. Sehingga mereka pun segera turun ke Gunung Feiyuan dan melakukan penyerangan untuk bisa merebut kekuasaan atas pegunungan Feiyuan ini. Melihat itu, tentu saja Wukong pun tidak membiarkan para dewa Kayangan begitu saja dan mencoba untuk melakukan perlawanan. Setelah berhasil menjatuhkan Wukong, para dewa Kayangan pun melakukan penghancuran dan pembantaian terhadap semua warga yang ada di pegunungan ini. Melihat itu, Xiao Liu dan para rakyat kera pun juga ikut membantu Wukong untuk melawan para dewa Kayangan. Namun mereka sama sekali bukanlah lawan dari para dewa Kayangan. Wukong yang pantang menyerah pun kembali bangkit dan kembali mencoba untuk melakukan perlawanan. Tapi karena kekuatan para dewa sangatlah dahsyat, Wukong pun akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bisa melawan para dewa tersebut. Namun meski sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya, Wukong pun tetap tidak mampu mengalahkan para dewa. Apa yang dialami oleh Wukong sebenarnya itu tidaklah nyata. Itu hanyalah dunia ilusi yang diciptakan oleh Dewa Alis Kuning karena Dewa Alis Kuning ingin membuat Wukong membenci para dewa Kayangan dan ingin membuat Wukong berpikir bahwa sebenarnya Dewa Alis Kuning adalah siluman baik yang selama ini selalu menjaga para siluman yang ada di Gunung Feiyuan dari ancaman para dewa Kayangan. Sehingga dengan begitu, maka nantinya Wukong tidak akan menghabisi Dewa Alis Kuning dan bahkan Wukong pasti akan menjadi sekutunya. Dimana jika Dewa Alis Kuning berhasil membuat Wukong menjadi sekutunya, maka Dewa Alis Kuning akan bisa memanfaatkan Wukong untuk kepentingan pribadinya.
Gouji yang mengetahui bahwa Dewa Alis Kuning sedang berusaha untuk merubah Wukong menjadi siluman yang jahat, dia pun bertekad untuk menolong Wukong agar Wukong tidak terjebak di dalam ilusi Dewa Alis Kuning yang akan bisa merubah Wukong menjadi siluman yang jahat. Karena ternyata kejadian ini sama persis dengan kejadian yang terjadi 60 tahun yang lalu, di mana ketika itu Wukong bertarung dengan Dewa Alis Kuning dan mampu mengalahkannya. Namun Dewa Alis Kuning melakukan trik sihir yang membuat Wukong berubah menjadi siluman yang jahat. Namun entah bagaimana kelanjutannya, tapi Wukong pun tewas dalam keadaan dia yang sudah menjadi siluman yang jahat. Kembali ke dunia ilusi yang dibuat oleh Dewa Alis Kuning di dalam pikiran Wukong. Melihat Xiao Liu tewas di depan matanya, api kebencian di dalam diri Wukong pun semakin membara yang membuat kekuatannya bergejolak dan meledak-ledak. Tapi ternyata itulah tujuan dari Dewa Alis Kuning. Dia ingin menyalakan api kebencian di dalam diri Wukong agar Wukong bisa berubah menjadi siluman yang jahat. Namun di tengah-tengah ritual sesat yang sedang dia lakukan, Dewa Alis Kuning pun dikejutkan karena Gouji dan Xiao Liu berhasil membuka tameng sihirnya. Dan meski Dewa Alis Kuning berusaha menghalangi mereka agar tidak masuk ke dalam, meski Xiao Liu gagal masuk, tapi Gouji berhasil memasuki area sihir Dewa Alis Kuning. Lalu, Gouji pun perlahan-lahan berjalan menuju ke arah Wukong. Meskipun kini tubuhnya mulai lemas karena mulai terkontaminasi oleh racun. Sehingga di tengah-tengah ilusi Wukong yang sedang dipenuhi amarah terhadap Dewa Kayangan, Gouji pun muncul di dalam ilusinya untuk berusaha menyadarkan Wukong bahwa semua ini hanyalah trik Dewa Alis Kuning untuk membuat Wukong menjadi siluman yang jahat. Meski Dewa Alis Kuning sudah menyerangnya agar Gouji tidak mengganggu ritualnya, tapi Gouji tetap ngotot dan memaksakan dirinya untuk berusaha mencegah Wukong agar tidak terjebak di dalam ilusi Dewa Alis Kuning. Di mana Gouji berusaha meyakinkan Wukong bahwa Wukong adalah kera yang baik yang suka menolong dan menegakkan keadilan. Usaha Gouji pun akhirnya membuahkan hasil, karena kini Wukong pun akhirnya menyadari bahwa dia sedang berada di dalam dunia ilusi yang diciptakan oleh Dewa Alis Kuning. Oleh karena itu, ya, Wukong pun berhasil menekan amarahnya, lalu menggunakan kekuatannya untuk merusak trik sihir dari Dewa Alis Kuning. Sehingga dengan begitu, Wukong pun akhirnya bisa terbebas dari dunia ilusi yang diciptakan oleh Dewa Alis Kuning. Alis Kuning pun sontak saja langsung merasa sangat ketakutan karena dia gagal merubah Wukong menjadi siluman jahat dan menjadi sekutunya. Sementara Wukong, dia pun bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya.
Setelah itu, Wukong pun buru-buru menghampiri Gouji yang sedang sekarat. Dan di ujung kematiannya, Gouji pun berpesan agar Wukong tetap menjadi kera yang baik hati dan jangan pernah berubah menjadi siluman jahat layaknya 60 tahun yang lalu. Kemudian, Gouji pun mengatakan agar Wukong bersabar untuk menunggunya. Karena di kehidupan Gouji yang selanjutnya, Gouji akan kembali mencari Sun Wukong dan mereka akan bisa kembali bersama-sama, ungkap Gouji yang kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. 要记得你背负的责任，我终于实现大英雄是做一个守护天神曾说过，我们一定还会相见。 Sementara itu Dewa Alis Kuning yang masih selamat, dia pun dihampiri oleh siluman wanita yang sebelumnya memperhatikan Sun Wukong, di mana ternyata si wanita ini adalah siluman rubah ekor 9 dan merupakan anak buah Dewa Alis Kuning. Namun alih-alih membantu Dewa Alis Kuning untuk mengalahkan Wukong, siluman rubah ini pun malah berniat untuk menghabisi Dewa Alis Kuning yang telah kehilangan kekuatannya. Karena ternyata dia sudah sangat lama membenci Dewa Alis Kuning karena Alis Kuning sangat sombong dan selalu memperlakukannya dengan sangat buruk. Setelah itu, siluman rubah ini pun menghampiri Wukong dan menyatakan kekagumannya dengan kehebatan Sun Wukong. Lalu, mengajak Sun Wukong untuk berteman dengannya. Setelah itu, siluman rubah ini pun mengatakan bahwa dialah yang memberikan toya sakti tersebut kepada Sun Wukong. Jadi, sebelumnya siluman rubah ini mencuri toya sakti tersebut dari Istana Naga Laut Timur. Tapi tiba-tiba, di saat ada meteor jatuh dan Wukong bereinkarnasi kembali, toya sakti tersebut pun tiba-tiba saja bereaksi dan langsung terbang ke tempat Wukong. 也没什么用，看来是。 Yang ketika siluman rubah sudah pergi, seluruh rakyat kera pun menghampiri Wukong dan mengangkat Wukong lalu menjadikannya sebagai raja baru mereka. Kemudian, sebagai raja yang baru, Wukong pun memutuskan untuk merubah nama gunung ini dari yang tadinya bernama Gunung Feiyuan menjadi Gunung Huaguo. Setelah menyaksikan pertarungan Wukong melawan Dewa Alis Kuning, Rulai pun kembali menghampiri Dewa Saxin. Di mana di sini Rulai bercerita kepada Saxin bahwa tadi dia melihat masa depan Wukong melalui cermin ajaib, dan dari cermin ajaib Rulai mengetahui bahwa sebentar lagi Wukong akan datang ke kahyangan dan akan membuat kekacauan yang sangat besar di kahyangan ini. Di mana semua itu dikarenakan karena Wukong ingin membawa seorang dewi yang bernama Suyi pergi bersamanya. Oleh karena itu, di sini Rulai pun berniat untuk memerintahkan seluruh prajurit kayangan agar memperketat penjagaan guna menyambut kedatangan Wukong. 猴子大王，猴子大王，谢谢你来看。 Dan singkat cerita, apa yang diceritakan oleh Rulai pun akhirnya telah menjadi kenyataan. Di mana kini Wukong telah datang ke kahyangan dan telah bersiap untuk mengobrak-abrik kahyangan demi membawa seorang dewi yang bernama Suyi. Ini parasnya. 看来他师傅终是桀骜难驯的妖怪。 Yang meski Wukong dikepung oleh ribuan tentara pasukan langit, tapi tidak ada satupun dari tentara langit yang bisa mengimbangi kekuatan Wukong apalagi menghentikannya. Sampai akhirnya ya, Jenderal Mata Tiga alias Dewa Erlang pun akhirnya datang ke hadapan Wukong untuk menghadapi Wukong.
Namun pertarungan mereka tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja Rulai datang dan menghentikan Dewa Erlang karena kini Rulai sendirilah yang akan turun tangan langsung untuk menghadapi Wukong. Di mana di sini Rulai pun berniat untuk menghabisi Wukong tanpa ampun seperti yang dia lakukan 60 tahun yang lalu. Karena ternyata orang yang menghabisi Wukong 60 tahun yang lalu adalah Rulai. 家伙，全都已经死在我的金箍棒下了。深感失望，永世不得超生。Setelah sebelumnya dia merasa di atas angin karena tidak ada satupun dewa yang bisa menandingi kekuatannya, kini Wukong pun akhirnya berhadapan dengan orang yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Sehingga di sini Wukong pun akhirnya mengeluarkan salah satu teknik terbaiknya. Tapi ternyata alih-alih bisa mengalahkan Rulai dengan serangan tersebut bahkan sama sekali tidak bisa menembus perisai pertahanan milik Buddha Rulai. Dan setelah itu ya, Rulai pun berubah menjadi sosok Buddha emas raksasa. Lalu tapi ternyata Wukong masih belum menyerah dan masih ingin melanjutkan pertarungan, di mana Wukong melompat ke udara lalu merubah toya saktinya menjadi toya raksasa. Dan kemudian 让你尝尝金箍棒的滋味。轻视天神，皆因不知天。 namun sekali lagi, Rulai menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara dirinya dengan Wukong. Karena setelah Wukong mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa menyerang Rulai, Rulai justru bisa menangkis serangan tersebut hanya dengan menggunakan satu telunjuk jarinya. Dan setelah itu ya, Rulai pun membalikan serangan Wukong hanya dengan menggunakan satu jarinya saja. Melihat itu, Suyi yang tidak tega melihat Wukong pun sebenarnya ingin sekali menolongnya. Tapi dia tahu kalau dia tidak mempunyai kekuatan apapun untuk bisa menyelamatkan Wukong. Sementara itu, Wukong pun masih terus memaksakan dirinya untuk melanjutkan pertarungan. Tapi sekali lagi, Rulai alias Dewa Tagata bisa mematahkan serangan Wukong dengan sangat mudah. Dan di tengah-tengah pertarungannya dengan Wukong, Rulai pun akhirnya bisa melihat ketulusan hati Wukong yang rela mengorbankan nyawanya demi bisa membawa Suyi. Sehingga dari sini, Rulai pun akhirnya tersadar bahwa sebenarnya Wukong bukanlah siluman yang jahat. Dia adalah siluman yang baik, hanya saja belum memahami apa yang salah dan apa yang benar, dan tidak memahami mana sesuatu atau perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga di sini Rulai pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghabisi Wukong dan memutuskan untuk memilih Wukong untuk ditugaskan mengambil kitab suci ke barat demi bisa menyelamatkan banyak orang. Sementara Wukong, dia pun kembali bangkit dan kembali berubah menjadi kera raksasa untuk bisa mengalahkan Rulai. Melihat itu, Rulai pun akhirnya mengeluarkan salah satu teknik terbaiknya untuk benar-benar mengalahkan Wukong dan mengurung Wukong di Gunung Lima Jari.
Singkat cerita, setelah ratusan tahun berlalu, Rulai pun kembali menemui Wukong yang sedang dia kurung di Gunung Lima Jari. Dan Wukong yang sekarang bukanlah Wukong yang dulu. Dia bukan lagi siluman kera yang brutal. Karena kini, dia sudah dididik langsung oleh Rulai, sehingga kini Wukong telah menjelma menjadi kera yang lebih bijaksana. Dan alangkah bahagianya Wukong ketika di sini Rulai menjelaskan bahwa masa hukuman Wukong di Gunung Lima Jari ini telah selesai. Sehingga kini Wukong sudah bisa keluar dari gunung ini. Namun setelah Wukong keluar dari gunung ini, Rulai telah menyiapkan sebuah tugas baru yang sangat berat untuk Wukong, yaitu Wukong harus menemani seorang biksu yang bernama Tang Sanjang untuk mengambil kitab suci ke barat. 还有一项使命，悟空，你准备好。